Pernahkah kamu membayangkan bagaimana sebuah hidangan sederhana dari campuran sayur, tahu, tempe, dan saus kacang bisa menjadi salah satu makanan paling terkenal di Indonesia? Di balik kelezatannya, ternyata ada cerita menarik tentang asal-usul dan perjalanan panjang dari hidangan yang kita kenal sebagai gado-gado. Makanan yang sering disebut sebagai salad khas Indonesia ini bukan hanya sekedar sajian biasa, tetapi juga menggambarkan kekayaan budaya kuliner Nusantara yang penuh warna dan rasa. Kisah ini dimulai dari kehidupan masyarakat sederhana di kota besar seperti Jakarta, tempat berbagai budaya bertemu dan menciptakan banyak hidangan unik. Pada masa lalu, banyak pedagang kaki lima yang mencoba membuat makanan murah namun tetap mengenyangkan dan bergizi. Mereka memanfaatkan bahan-bahan yang mudah didapat seperti sayuran rebus, tahu, tempe, dan kentang. Semua bahan tersebut kemudian disatukan dalam satu piring dan disiram dengan saus kacang yang gurih dan sedikit manis. Dari sinilah hidangan yang dikenal sebagai gado-gado mulai dikenal oleh masyarakat. Nama gado-gado sendiri dipercaya berasal dari bahasa Betawi yang berarti campur-campur. Nama ini sangat cocok karena hidangan ini memang terdiri dari berbagai macam bahan yang berbeda tetapi disatukan dalam satu sajian yang lezat. Dalam satu piring gado-gado biasanya terdapat kangkung, tauge, kol, kacang panjang, kentang rebus, tahu goreng, tempe goreng, dan telur rebus. Semua bahan tersebut disusun rapi lalu disiram dengan saus kacang yang dibuat dari kacang tanah goreng, bawang putih, cabai, gula merah, dan sedikit air asam. Yang membuat gado-gado begitu istimewa adalah cara penyajiannya yang sederhana namun penuh cita rasa. Dahulu, para pedagang sering membawa cobek batu untuk menghaluskan kacang secara langsung di depan pembeli. Suara ulakan kacang yang berpadu dengan aroma gurih dari kacang tanah goreng membuat siapapun yang lewat sulit menahan rasa lapar. Dari warung kecil di pinggir jalan hingga pasar tradisional yang ramai, gado-gado perlahan menjadi makanan favorit banyak orang. Tanpa disadari, hidangan sederhana ini mulai menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Cerita tentang gado-gado bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang kreativitas masyarakat yang mampu menciptakan hidangan lezat dari bahan-bahan sederhana. Dan dari sinilah, perjalanan panjang gado-gado sebagai salah satu kuliner legendaris Indonesia benar-benar dimulai. Setelah mulai dikenal oleh masyarakat di Jakarta, hidangan gado-gado perlahan berkembang menjadi salah satu makanan yang sangat digemari. Awalnya, makanan ini hanya dijual oleh pedagang kecil di pinggir jalan atau di pasar tradisional. Mereka membawa keranjang berisi berbagai bahan seperti sayuran rebus, tahu, tempe, kentang, dan telur. Semua bahan itu disiapkan sejak pagi hari agar tetap segar ketika dijual kepada pembeli. Para pedagang biasanya berjalan kaki menyusuri kampung dan gang-gang kecil sambil menawarkan dagangannya kepada warga sekitar. Ketika ada pembeli yang datang, mereka akan mulai meracik sepiring gado-gado dengan sangat teliti. Sayuran seperti kangkung, tauge, kol, dan kacang panjang ditata terlebih dahulu di atas piring atau daun pisang. Kemudian ditambahkan potongan kentang rebus, tahu goreng, tempe goreng, serta telur rebus yang membuat hidangan ini semakin mengenyangkan. Namun bagian paling menarik dari proses ini adalah ketika saus kacang mulai dibuat. Pedagang biasanya menggunakan cobek batu dan ulekan untuk menghaluskan kacang tanah goreng bersama bawang putih, cabai, garam, dan gula merah. Proses mengulek ini dilakukan langsung di depan pembeli, sehingga aroma kacang yang gurih langsung tercium di udara. Setelah halus, saus kacang tersebut dicampur dengan sedikit air asam dan air matang agar teksturnya menjadi kental dan lembut. Saus inilah yang kemudian disiramkan di atas semua bahan yang telah disusun di piring. Untuk menambah cita rasa, biasanya ditambahkan kerupuk dan taburan bawang goreng di atasnya. Perpaduan berbagai bahan ini menciptakan rasa yang sangat khas. Gurih dari kacang tanah, manis dari gula merah, sedikit pedas dari cabai, serta segarnya sayuran rebus. Tidak heran jika banyak orang yang langsung jatuh cinta pada hidangan ini sejak suapan pertama. Seiring berjalannya waktu, popularitas gado-gado semakin meningkat. Banyak orang yang sengaja datang ke warung tertentu hanya untuk menikmati sepiring gado-gado yang terkenal enak. Bahkan beberapa pedagang mulai memiliki pelanggan tetap yang datang hampir setiap hari. Dari makanan sederhana yang dijual di pinggir jalan, gado-gado perlahan berubah menjadi salah satu kuliner yang sangat dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Namun perjalanan gado-gado tidak berhenti di situ, karena hidangan ini masih memiliki cerita panjang tentang bagaimana ia akhirnya dikenal hingga ke berbagai penjuru negeri. Seiring berjalannya waktu, popularitas gado-gado tidak hanya bertahan di pasar tradisional atau warung kecil di Jakarta. Hidangan sederhana ini mulai menyebar ke berbagai kota di Indonesia.
Banyak orang yang pernah mencicipinya, kemudian mencoba membuatnya sendiri di rumah, atau bahkan menjadikannya sebagai usaha kuliner. Dari situlah, gado-gado mulai dikenal di berbagai daerah dengan sedikit variasi sesuai selera masing-masing daerah. Namun, meskipun ada banyak variasi, inti dari hidangan ini tetap sama. Campuran sayuran segar yang disiram dengan saus kacang yang gurih dan lezat. Hal inilah yang membuat gado-gado tetap mempertahankan identitasnya sebagai salah satu makanan khas Indonesia yang unik. Di beberapa tempat, para penjual mulai menambahkan bahan tambahan seperti lontong atau nasi, agar hidangan ini menjadi lebih mengenyangkan. Ada juga yang menambahkan irisan mentimun, tomat, atau emping sebagai pelengkap. Semua tambahan ini membuat gado-gado semakin kaya rasa dan semakin disukai oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Yang menarik, gado-gado tidak hanya menjadi makanan favorit masyarakat biasa, tetapi juga mulai dikenal oleh wisatawan yang datang ke Indonesia. Banyak turis asing yang penasaran dengan hidangan ini karena sering disebut sebagai Indonesian salad with peanut sauce. Ketika mereka mencicipinya untuk pertama kali, banyak yang terkejut dengan perpaduan rasanya yang unik. Gurihnya kacang tanah yang dihaluskan, manisnya gula merah, dan segarnya sayuran, menciptakan rasa yang berbeda dari salad yang biasa mereka kenal. Perlahan namun pasti, gado-gado mulai dikenal sebagai salah satu kuliner khas Indonesia yang layak dibanggakan. Beberapa restoran bahkan mulai menyajikannya dengan tampilan yang lebih modern, tanpa menghilangkan cita rasa tradisionalnya. Dari warung kecil di pinggir jalan, hingga restoran yang lebih besar, gado-gado tetap mempertahankan kelezatan yang sama. Hidangan ini menjadi bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki perjalanan panjang, hingga dikenal oleh banyak orang. Namun di balik semua popularitas itu, ada satu hal yang tetap membuat gado-gado istimewa, yaitu saus kacangnya yang menjadi jantung dari seluruh cita rasa hidangan ini. Tanpa saus kacang yang khas, sepiring gado-gado tidak akan memiliki rasa yang membuat orang selalu ingin kembali menikmatinya. Di balik kepopuleran gado-gado yang semakin meluas, ada satu hal yang selalu menjadi pusat perhatian dalam hidangan ini, yaitu saus kacangnya yang khas dan menggugah selera. Banyak orang percaya bahwa kelezatan gado-gado sangat bergantung pada bagaimana saus kacang tersebut dibuat. Bahkan, para penjual berpengalaman sering mengatakan bahwa rahasia utama gado-gado yang enak bukan hanya pada bahan-bahannya, tetapi pada keseimbangan rasa dari saus kacangnya. Proses pembuatan saus ini sebenarnya terlihat sederhana, namun membutuhkan ketelitian agar rasanya benar-benar pas. Kacang tanah biasanya digoreng terlebih dahulu hingga matang dan harum. Setelah itu, kacang tersebut diulek menggunakan cobek batu, bersama bawang putih, cabai, garam, dan gula merah. Proses mengulek ini sering dilakukan secara perlahan, agar semua bahan tercampur sempurna dan menghasilkan tekstur yang halus. Ketika kacang mulai hancur dan aroma gurihnya semakin kuat, sedikit air asam atau air matang ditambahkan untuk membuat saus menjadi lebih lembut dan mudah disiramkan ke atas sayuran. Di beberapa tempat, ada juga yang menambahkan santan untuk memberikan rasa gurih yang lebih kaya. Ketika saus kacang ini akhirnya disiramkan di atas sayuran rebus, tahu, tempe, dan telur, saat itulah keajaiban rasa mulai terasa. Sayuran yang sederhana tiba-tiba berubah menjadi hidangan yang penuh cita rasa. Gurihnya kacang berpadu dengan manisnya gula merah, pedasnya cabai, dan segarnya sayuran menciptakan kombinasi rasa yang sangat khas. Inilah yang membuat banyak orang merasa bahwa sepiring gado-gado bukan sekadar makanan biasa, tetapi sebuah hidangan yang memiliki karakter kuat dalam dunia kuliner Indonesia. Para penjual gado-gado yang sudah lama berjualan bahkan sering memiliki resep rahasia mereka sendiri. Ada yang menambahkan sedikit kencur, ada yang menambahkan perasaan jeruk limau, dan ada juga yang memiliki cara khusus dalam menggoreng kacang agar aromanya lebih harum. Semua perbedaan kecil ini membuat setiap penjual memiliki cita rasa gado-gado yang unik. Itulah sebabnya, banyak orang rela datang jauh-jauh hanya untuk menikmati gado-gado dari penjual favorit mereka. Hidangan sederhana ini akhirnya tidak hanya menjadi makanan sehari-hari, tetapi juga bagian dari cerita kuliner yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Seiring berjalannya waktu, gado-gado tidak hanya dikenal sebagai makanan jalanan yang sederhana, tetapi juga mulai tampil lebih menarik di berbagai tempat makan modern. Banyak restoran mencoba menyajikan gado-gado dengan tampilan yang lebih rapi dan cantik tanpa menghilangkan cita rasa tradisionalnya. Piring saji yang besar biasanya diisi dengan sayuran rebus yang ditata dengan rapi. Kangkung, kol, tauge, dan kacang panjang diletakkan berlapis-lapis sehingga menciptakan tampilan warna yang segar dan menggugah selera. Di sekelilingnya ditambahkan potongan kentang rebus, tahu goreng, tempe goreng, dan telur rebus yang dibelah menjadi 2 bagian. Setelah semua bahan tersusun dengan baik, saus kacang yang kental dan harum disiramkan perlahan di atasnya hingga menutupi sebagian sayuran.
Untuk mempercantik tampilan, biasanya ditambahkan taburan bawang goreng yang renyah, serta kerupuk atau emping di bagian samping piring. Penyajian yang sederhana namun rapi ini membuat sepiring gado-gado terlihat sangat menggoda sebelum bahkan disantap. Banyak orang percaya bahwa cara penyajian juga mempengaruhi selera makan. Ketika makanan terlihat menarik, orang akan semakin menikmati setiap suapan yang mereka rasakan. Selain tampilannya yang cantik, gado-gado juga sering dipadukan dengan berbagai makanan pendamping agar rasanya semakin lengkap. Beberapa orang suka menikmatinya dengan lontong atau nasi hangat agar lebih mengenyangkan. Ada juga yang menambahkan kerupuk udang atau emping melinjo untuk memberikan sensasi renyah di setiap gigitan. Perpaduan antara sayuran segar, saus kacang yang gurih, dan pelengkap yang renyah membuat hidangan ini terasa sangat seimbang. Dari warung kecil di pinggir jalan hingga restoran besar di kota-kota seperti Jakarta, gado-gado tetap menjadi hidangan yang dicintai banyak orang. Kisah perjalanan makanan ini membuktikan bahwa sesuatu yang sederhana bisa menjadi sangat istimewa ketika dibuat dengan penuh perhatian dan cita rasa yang tepat. Gado-gado bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga simbol kekayaan kuliner Indonesia yang mampu menyatukan berbagai bahan berbeda menjadi satu hidangan yang lezat dan penuh warna. Dan setiap kali kita menikmati sepiring gado-gado, kita sebenarnya sedang merasakan bagian dari cerita panjang kuliner Nusantara yang terus hidup hingga sekarang. Perjalanan gado-gado tidak berhenti hanya sebagai makanan tradisional yang dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, hidangan ini mulai mendapatkan tempat yang lebih luas dalam dunia kuliner. Banyak orang mulai menyadari bahwa gado-gado bukan hanya lezat, tetapi juga termasuk makanan yang sehat karena terdiri dari berbagai sayuran yang kaya nutrisi. Dalam satu piring gado-gado, terdapat banyak bahan bergizi seperti kangkung, tauge, kol, kacang panjang, kentang, tahu, tempe, dan telur rebus. Semua bahan ini memberikan kombinasi vitamin, protein, dan serat yang baik bagi tubuh. Hal inilah yang membuat gado-gado sering disebut sebagai salah satu makanan tradisional Indonesia yang seimbang dari segi gizi. Di kota besar seperti Jakarta, banyak restoran modern mulai memasukkan gado-gado ke dalam menu mereka sebagai hidangan khas Nusantara. Beberapa bahkan menyajikannya dengan gaya yang lebih modern agar terlihat menarik bagi generasi muda maupun wisatawan asing. Meski tampil lebih modern, rasa khas saus kacang tetap dipertahankan, karena itulah yang menjadi jiwa dari hidangan ini. Tidak sedikit juga wisatawan mancanegara yang penasaran dan mencoba gado-gado ketika berkunjung ke Indonesia. Banyak dari mereka terkejut dengan perpaduan rasanya yang unik. Gurihnya saus kacang, segarnya sayuran, dan tekstur tahu serta tempe yang lembut, menciptakan pengalaman makan yang berbeda dari makanan yang biasa mereka temui di negara asal mereka. Karena itu, gado-gado sering disebut sebagai salah satu kuliner Indonesia yang paling mudah diterima oleh lidah orang asing. Bahkan, beberapa restoran Indonesia di luar negeri mulai menyajikan gado-gado sebagai menu andalan mereka. Dari hidangan sederhana yang dahulu dijual oleh pedagang keliling, kini gado-gado telah dikenal sebagai salah satu simbol kuliner Indonesia di mata dunia. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa makanan tradisional memiliki kekuatan untuk bertahan dan berkembang, meskipun zaman terus berubah. Gado-gado bukan hanya sekadar hidangan yang mengenyangkan, tetapi juga bagian dari identitas budaya Indonesia yang patut dibanggakan dan terus dilestarikan oleh generasi berikutnya. Pada akhirnya, perjalanan panjang gado-gado menunjukkan bahwa sebuah hidangan sederhana bisa memiliki cerita yang begitu kaya. Dari awalnya hanya makanan yang dibuat oleh pedagang kecil dengan bahan-bahan sederhana, gado-gado perlahan berkembang menjadi salah satu kuliner yang paling dikenal di Indonesia. Perpaduan sayuran segar, tahu, tempe, kentang, dan telur yang disiram dengan saus kacang yang gurih menciptakan rasa yang khas dan sulit dilupakan. Hidangan ini membuktikan bahwa makanan tidak harus mewah untuk menjadi istimewa. Justru dari bahan yang sederhana, kreativitas masyarakat mampu menciptakan sajian yang lezat, bergizi, dan penuh makna. Di kota besar seperti Jakarta hingga berbagai daerah lain di Indonesia, gado-gado tetap menjadi makanan favorit yang selalu dicari banyak orang. Bahkan hingga sekarang, kita masih bisa menemukan pedagang gado-gado yang setia berjualan di pinggir jalan, pasar tradisional, hingga restoran modern. Mereka tetap mempertahankan cara pembuatan yang khas, terutama dalam meracik saus kacang yang menjadi rahasia utama kelezatan hidangan ini. Dari generasi ke generasi, resep gado-gado terus diwariskan sehingga cita rasanya tetap hidup hingga hari ini. Kisah gado-gado juga mengajarkan bahwa keberagaman bisa menjadi sesuatu yang indah. Berbagai bahan yang berbeda, mulai dari sayuran, tahu, tempe, hingga telur, semuanya bersatu dalam satu piring dan menghasilkan rasa yang harmonis.
Hal ini seolah menggambarkan keberagaman budaya Indonesia yang tetap bersatu dalam satu identitas. Karena itulah, gado-gado tidak hanya dikenal sebagai makanan lezat, tetapi juga sebagai simbol kekayaan kuliner Nusantara yang membanggakan. Setiap suapan gado-gado seakan membawa kita pada cerita panjang tentang tradisi, kreativitas, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Dari warung kecil hingga restoran besar, dari pasar tradisional hingga dikenal oleh wisatawan dari berbagai negara, gado-gado terus menjadi bagian penting dari dunia kuliner Indonesia. Semoga kisah ini membuat kita semakin menghargai makanan tradisional yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan jika kamu menyukai cerita kuliner seperti ini, jangan lupa untuk terus mendukung konten-konten menarik lainnya dengan cara like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mengenal cerita di balik kelezatan makanan khas Indonesia. Sebagai penutup dari perjalanan panjang kisah gado-gado, kita bisa melihat bahwa makanan ini bukan sekedar hidangan yang mengenyangkan, tetapi juga bagian dari cerita budaya yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Dari bahan-bahan sederhana seperti sayuran rebus, tahu, tempe, kentang, dan telur, terciptalah sebuah hidangan yang mampu memikat banyak orang dengan rasa yang khas. Rahasia kelezatan gado-gado tentu terletak pada saus kacangnya yang gurih, manis, dan sedikit pedas, yang menyatukan semua bahan menjadi satu rasa yang harmonis. Setiap daerah mungkin memiliki cara penyajian yang sedikit berbeda, namun kehangatan dan kesederhanaan dari hidangan ini tetap sama. Di kota besar seperti Jakarta, hingga berbagai daerah lainnya, gado-gado tetap menjadi makanan favorit yang selalu dirindukan. Bahkan hingga sekarang, banyak orang yang rela antre di warung terkenal hanya untuk menikmati sepiring gado-gado dengan saus kacang yang khas. Perjalanan hidangan ini juga menunjukkan bahwa kuliner tradisional memiliki kekuatan untuk bertahan melintasi waktu. Dari yang awalnya dijual oleh pedagang keliling dengan peralatan sederhana, kini gado-gado bisa ditemukan di restoran modern, bahkan diperkenalkan kepada dunia sebagai salah satu makanan khas Indonesia. Banyak wisatawan yang datang ke Indonesia tertarik mencicipi gado-gado karena penasaran dengan perpaduan sayuran segar dan saus kacang yang unik. Dari situlah, gado-gado mulai dikenal sebagai salah satu ikon kuliner Nusantara yang patut dibanggakan. Kisah gado-gado juga mengingatkan kita bahwa sesuatu yang sederhana bisa menjadi luar biasa jika dibuat dengan penuh perhatian dan rasa cinta. Hidangan ini menjadi bukti bahwa kekayaan kuliner Indonesia tidak hanya terletak pada rasa, tetapi juga pada cerita yang menyertainya. Setiap piring gado-gado membawa kisah tentang kreativitas masyarakat, tradisi yang diwariskan, serta kebersamaan yang tercipta ketika makanan dinikmati bersama. Semoga kisah ini membuat kita semakin menghargai dan melestarikan makanan tradisional Indonesia agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita kuliner ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe, agar semakin banyak kisah menarik tentang kuliner Nusantara yang bisa kita jelajahi bersama. Pada akhirnya, kisah perjalanan gado-gado mengajarkan kita bahwa sebuah hidangan sederhana bisa memiliki makna yang sangat besar. Dari warung kecil hingga dikenal luas oleh masyarakat di berbagai daerah, gado-gado telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Campuran sayuran segar, tahu, tempe, kentang, dan telur yang disiram dengan saus kacang yang gurih menciptakan perpaduan rasa yang begitu khas dan sulit dilupakan. Hidangan ini tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memberikan banyak manfaat karena terdiri dari bahan-bahan yang sehat dan bergizi. Di berbagai tempat seperti kota besar Jakarta hingga daerah lain di Indonesia, gado-gado selalu memiliki tempat tersendiri di hati para pecinta kuliner. Dari pedagang kaki lima hingga restoran modern, setiap orang memiliki cara tersendiri dalam menyajikan gado-gado, namun kelezatan saus kacangnya tetap menjadi ciri khas yang tidak pernah berubah. Kisah gado-gado juga mengajarkan bahwa keberagaman dapat menghasilkan sesuatu yang indah. Berbagai bahan yang berbeda dapat bersatu dalam satu piring dan menciptakan rasa yang seimbang dan harmonis. Hal ini seolah menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam namun tetap bisa bersatu. Dari generasi ke generasi, resep gado-gado terus diwariskan, sehingga hidangan ini tetap hidup dan dikenal hingga sekarang. Bahkan tidak sedikit wisatawan dari berbagai negara yang tertarik mencicipi gado-gado karena penasaran dengan cita rasa uniknya. Inilah yang membuat gado-gado menjadi salah satu kebanggaan kuliner Indonesia di mata dunia.
Semoga kisah ini membuat kita semakin menghargai makanan tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung konten-konten menarik lainnya dengan cara like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang bisa mengenal kisah menarik di balik kelezatan kuliner Nusantara.